Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhatukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marzuki dalam channel Curhat Hukum Ismail Marzuki. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya adalah tentang pengenalan terhadap apa itu restoratif justice. Saya akan menyampaikan lanjutan dari mengenal restoratif justice, yaitu tentang bagaimana sih mekanisme atau tata cara untuk melakukan restoratif justice atau keadilan restoratif tersebut. Ya, namun sebelum itu mohon kesediaan sahabat Curhat Hukum untuk like, komen, share, subscribe di bawah ini. Terima kasih. Nah, sahabat Curhat Hukum, untuk sekadar mengingat apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya, sedikit saja saya ulangi apa itu yang dimaksud dengan keadilan restoratif. Jadi, restoratif justice atau keadilan restoratif itu adalah pendekatan dalam penanganan perkara pidana atau perkara tindak pidana. Jadi, restoratif justice adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan para pihak, itu korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan untuk mengupayakan pemulihan keadaan semula. Itu materi sebelumnya yang saya ulangi sedikit supaya sahabat Curhatcom bisa mengingat kembali materi sebelumnya. Sekarang katakanlah sahabat Curhatcom atau siapapun ya sedang mengalami suatu masalah berkaitan dengan pidana. Ada laporan oleh pelapor atau oleh korban, lalu juga ada orang yang dilaporkan, yaitu pelaku. Maka sahabat hukum harus mengetahui bahwa keadilan restoratif, mekanisme keadilan restoratif itu dapat dilaksanakan pada setiap tahapan. Yaitu tahap apa saja? Yang pertama adalah pada tahap penyelidikan. Bisa dimintakan restoratif justice. Atau pada tahap penyidikan. Bisa dimintakan restoratif justice. Nah, kalau penyelidikan dan penyidikan ini adalah proses yang terjadi di tingkat kepolisian Republik Indonesia. Jadi di tahap penyelidikan maupun penyidikan bisa dimintakan restoratif justice. Atau kalaupun perkara itu sudah naik ke kejaksaan, maka di tingkat penuntutan pun masih bisa dimintakan restoratif justice. Yang berikutnya adalah yang terakhir, kalau sampai penuntutan pun belum sempat atau belum ada rencana-rencana untuk RJ, restoratif justice, maka dalam pemeriksaan di sidang pengadilan pun masih bisa dilaksanakan restoratif justice. Nah, mari kita lihat satu persatu tahapan-tahapan dari mekanisme restoratif justice tadi atau mekanisme keadilan restoratif tadi. Nah, mekanisme keadilan restoratif itu dilakukan melalui suatu permohonan. Ya, jadi ada dua mekanisme dalam mengajukan restoratif justice ini. Yang pertama adalah permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana. Ya, jadi yang pertama adalah permohonan ini diajukan oleh pelaku tindak pidana, tersangka, terdakwa atau keluarganya, atau korban tindak pidana atau keluarganya. Jadi yang pertama adalah adanya permohonan dari pelaku yang kemudian bisa jadi tersangka, jadi terdakwa, atau keluarga dari pelaku, keluarga tersangka atau keluarga terdakwa, atau korban dari tindak pidana atau keluarganya. Ya. Itu permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak tadi, atau adanya penawaran dari penyelidik atau penyidik ya, polisi ya, menawarkan kepada para pihak, udah kalian atau bapak dan ibu silahkan melakukan restoratif justice. Ini boleh. Polisi, jaksa, hakim ya bisa menawarkan restoratif justice. Ya. Kepada siapa? Kepada pelaku, kepada tersangka atau kepada terdakwa. Ya. Juga kepada korban tentunya. Jadi ada dua mekanisme yang tadi adalah melalui permohonan oleh pelaku, tersangka, terdakwa atau
keluarganya ataupun korban. Yang kedua adalah melalui penawaran dari pihak penyelidik, penyidik, penuntut atau hakim kepada korban, tersangka atau terdakwa. Nah, mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dilakukan melalui apa? Kesepakatan. Jadi pihak pelaku dan korban yang melakukan penyelesaian melalui restoratif justice, mereka berdua melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan penyidik atau penuntut umum. Jadi kesepakatan ini dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara. Nah, ditandatangani oleh siapa? Ditandatangani oleh pelaku atau tersangka, korban, lalu oleh penyelidik atau penyidik atau penuntut umum sesuai dengan tingkatan pemeriksaan. Jadi saya ulangi ketika restoratif justice itu dilakukan, maka produk atau hasilnya adalah kesepakatan yang dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara ditandatangani oleh pelaku atau tersangka, korban, lalu oleh penyelidik atau penyidik atau penuntut umum. Setelah kesepakatan itu dibuat, maka penyelidik akan menerbitkan surat penghentian penyelidikan. Ini penyelidik ya. Tapi kalau penyidik, dia akan menerbitkan surat penghentian penyidikan. Jadi ketika pelaku dan korban sudah tanda tangan kesepakatan penyelesaian perkara, maka penyelidik akan menerbitkan surat penghentian penyelidikan, sedangkan penyidik jika sudah sampai tahap penyidikan akan menerbitkan surat penghentian penyidikan. Nah, surat penghentian penyidikan diberitahukan oleh penyidik kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 hari. Jadi setelah adanya surat penghentian penyidikan, lalu penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, dan setelah itu dimintakan penetapan kepada siapa? Kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 hari. Nah, itu kalau di level penyelidikan dan penyidikan. Tapi ketika di level penuntutan, di level kejaksaan misalnya, maka setelah adanya kesepakatan penyelesaian perkara, penuntut umum akan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Penuntut umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Kalau tadi di tingkat penyelidikan surat penghentian penyelidikan, di tingkat penyidikan adalah surat penghentian penyidikan, sedangkan di level penuntut umum adalah surat ketetapan penghentian penuntutan. Nah, surat ketetapan penghentian penuntutan ini dalam jangka waktu paling lama 3 hari harus dimintakan penetapannya kepada ketua pengadilan negeri. Sini setelah tercapai penetapan dari ketua pengadilan negeri, maka ketua penuntut umum wajib menyampaikannya kepada penyidik. Nah, kalau misalnya di polisi nggak bisa, di penuntut umum nggak sempat, lalu di mana lagi? Di dalam proses ini, ketika perkara sudah masuk ke dalam ranah persidangan atau masuk pengadilan, maka masih ada kesempatan untuk melakukan restoratif justice. Mana hakim ketika memulai persidangan akan menawarkan, jadi setelah pembacaan dakwaan, hakim akan menawarkan kepada terdakwa apakah akan mengupayakan perdamaian kepada korban. Dalam hal ini adalah hakim harus memastikan bahwa tidak ada ketimpangan relasi kuasa antara korban terdakwa. Maksudnya adalah ketimpangan relasi kuasa antara korban terdakwa adalah jangan sampai korban itu adalah misal contoh adalah bawahan dari terdakwa di suatu perusahaan, di suatu instansi. Sehingga yang namanya bawahan mau tidak mau ada rasa tertekan kalau menolak ajakan restoratif justice dari terdakwa yang atasannya. Nah, ini hakim harus memastikan tidak ada ketimpangan relasi kuasa antara korban dan terdakwa.
Jadi ketika korban dan terdakwa akan melakukan restoratif justice di level pengadilan harus dalam kondisi netral, tidak ada tekanan karena kekuasaan dan sebagainya ya. Nah, dalam hal ini perdamaian juga dapat dilakukan dengan syarat ini terdakwa baru pertama kali melakukannya ya. Dan si terdakwa juga telah terjadi atau telah melakukan pemulihan keadaan semula. Jadi seperti tadi sebelumnya saya bilang ada pemaafan, ada penggantian, ada pengobatan medis dan sebagainya. Itu terdakwa sudah melakukan. Ya. Kalau barangnya rusak sudah diganti, kalau orangnya sakit sudah diobati atau diberikan biaya pengobatan. Ya. Dan seperti tadi, ya, perdamaian itu tidak adanya ketimpangan relasi antara korban dengan terdakwa. Nah di sini jika sudah sepakat dibuatlah surat perdamaian. Nah hasil dari restoratif justice di tingkat pengadilan adalah menjadi dasar bagi hakim untuk yang pertama memberikan alasan meringankan hukuman bagi terdakwa. Ya sudah diringankan karena sudah ada perdamaian. Yang kedua adalah menjatuhkan pidana pengawasan. Nah, ini adalah mekanisme atau tata cara bagaimana caranya untuk dapat melakukan restoratif justice. Nah, sahabat surat hukum, jika telah ada penetapan pengadilan negeri atas surat penghentian penyidikan misalnya berdasarkan restoratif justice, maka tidak bisa dimintakan pra peradilan. Nah, inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat sahabat surat hukum dan lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.